nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim amma ba'd. Wa qala ta'ala fil kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahabba dunyahu adara bi akhiratihi wa man ahabba akhiratahu adara bi dunyahu fa asiru ma yaqa'ala ma yaqna. Sadaqallahul azim au kama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kami muliakan para alim ulama, guru-guru kami serta adik-adik yang kami sayangi. Hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama kita syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala hantar kita ke sini, duduk kita bersama silaturahmi. Lalu kita buka puasa bersama. Setelah itu kita sholat berjamaah. Pindah kita dari satu amalan ke amalan yang lainnya ini. Sampai kita ini silaturahmi di sini kumpul, kita buat suatu majelis. Sesungguhnya ini karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita ucapkan alhamdulillah. Hadirin yang berhati mulia, dalam pembukaan tadi dibacakan bahwa wal 'asr innal insana lafi khusr. Allahu akbar. Dikatakan bahwa manusia ini semuanya sesungguhnya berada dalam kerugian. Orang kaya rugi, pejabat rugi, orang kafir rugi, orang beriman pun juga masih rugi. Di antara semua manusia ya, diciptakan itu kan macam-macam. Betul apa betul? Macam-macam. Ada tua, ada muda, ada kaya, ada miskin, ada hitam, putih, macam-macam. Tapi dikatakan bahwa semua manusia itu berada dalam kerugian. Siapa yang tidak rugi? Di antara manusia itu ada yang beriman. Maka orang yang beriman itulah yang tidak rugi. Jadi kita singkirkan dulu yang jumlah manusia itu majmuk banyak. Manusia itu rugi. Ya. Di antara manusia yang rugi itu, maka yang tidak rugi itu adalah orang yang beriman. Orang yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita keluarkan orang-orang yang kafir. Kita bicara sini konteksnya orang-orang beriman. Orang-orang beriman. Kita kumpulkan sekarang orang-orang beriman. Lalu ternyata orang-orang beriman itu juga masih rugi. Ya, masih rugi, Pak. Dalam ayat tersebut dikatakan illal ladzina amanu. Kenapa dia masih rugi? Kalau tidak wa amilus solihat. Kalau dia tidak beramal soleh. Kalau dia tidak beramal soleh. Nah, jadi sementara kita keluarkan dulu orang-orang yang beriman tadi itu. Karena banyak orang yang beriman tapi tidak beramal soleh. Kita sudah nampak itu. Ya Allah, mungkin orang itu bagian dari keluarga kita, orang-orang beriman itu. Mungkin istri kita, mungkin anak kita, mungkin orang tua kita, saudara kita. Ya Allah,
Nah, kita kumpulkan yang sekarang ini orang-orang yang beriman. Apa tadi? Orang-orang yang beramal soleh. Orang yang beramal soleh. Allahu Akbar. Ada orang itu beramal soleh dengan sholatnya, ada dengan puasanya, ada dengan tilawatnya, ada dengan zikirnya, macam-macam. Amalan itu macam-macam, terutama kita yang wajib dulu. Sholat, habis itu puasa, apalagi zakat. Nah, kalau ada rezekinya, Allah panggil, maka kita berangkat ke Baitullah untuk haji. Nah, di antara orang yang beramal soleh, ya, ternyata masih rugi. Orang yang sudah beramal soleh pun juga masih rugi. Kalau tidak apa? Watawasau bil haqq. Saling kita ini mewasiatkan, saling kita ini mengingatkan, saling kita ini memberi kabar, saling kita ini ya saling mengingati, menasehati perkara yang hak. Nah, di sini sudah mulai banyak ini difilter lagi. Dari sekian banyak orang yang beriman, dia lebih sedikit lagi yang beramal soleh. Lalu dari sekian banyak orang yang beramal soleh, maka lebih sedikit lagi orang yang selalu ingat mengingatkan. Padahal hadirin yang berhati mulia, mengingatkan itu ya, adalah kewajiban kita untuk orang yang telah mendapatkan haknya. Jadi kalau sekiranya saya lupa atau saya lalai ketika saya misalkan mau tilawat, saya lalai misalkan itu, maka ada hak saya di situ. Apa hak saya di situ? Hak saya itu adalah untuk diberi peringatan. Jadi kita yang kita yang ingat, maka dia mempunyai tanggung jawab, kewajiban untuk mengingatkan. Lalu bagi yang lupa, maka dia punya hak untuk diingatkan. Nah, dalam dua perkara ini, perkara mengingatkan dan diingatkan inilah terkadang sedikit sekali di antara kita ini yang banyak melakukannya. Suatu ketika pernah kami, bukan bermaksud untuk ini, bukan. Ada latihan kami itu untuk bicara mengenai haknya Allah. Beberapa waktu lalu duduk kawan kami satu orang saling berhadapan, coba cerita tentang haknya Allah, hebatnya Allah, sifat-sifatnya Allah, pertolongannya Allah, nusratullah. Maka di antara kami ini yang sedang belajar ini baru cerita 2 menit sudah tidak sanggup lagi, bingung nak ngomong apa lagi. Bicara tentang kebesaran Allah baru 2 menit bingung. Allahu Akbar. Padahal Allah Subhanahu wa taala yang Maha menciptakan. Selain daripada Allah diciptakan. Allah Subhanahu wa taala yang memelihara Al-Malik. Selain daripada Allah dipelihara. Allah Subhanahu wa taala yang memberi rezeki. Selain daripada Allah diberi rezeki. Allah Khalik, selain daripada Allah makhluk. Jadi banyak cerita tentang Allah ini yang sebenarnya kita tahu, tapi lidah ini keluh untuk bicara. Kita mau bicara kehebatan Allah itu susah. Kalau mau dites boleh. Siapa yang mau lagi maju 2 orang untuk bicara kehebatan Allah?
Kenapa? Karena memang tidak sanggup kita. Mau bicara kehebatan Allah tuh tidak sanggup. Tidak usah jauh-jauh nengok diri kita ini deh. Nengok diri kita. Badan kita ini yang menguasai bukan diri kita. Siapa yang menguasai badan kita? Allah. Kita punya mata. Allahu Akbar. Siapa yang bisa menahan kedipan mata kita nih? Ini berjalan sunatullah. Kenapa? Karena mata kita ini perlu dilumasi. Nih biji mata ini perlu dilumasi. Pada saat mata kita, kelopak mata itu berkedip, maka mata kita ini dilumasi. Kalau tidak dilumasi maka perih. Itu otomatis. Bukan kita yang ini, bukan kita yang menentukan kapan kita berkedip. Silakan kalau mau ditahan 2 menit, 3 menit. Tak bisa. Jadi hadirin berhati mulia, masuk lagi tadi ke pembahasan kita tadi. Di dalam orang-orang yang beramal soleh pun mereka ini masih rugi. Jadi kita hadirin sekalian, jangan kita merasa kita sudah soleh itu. Sebelum ada sikok lagi satu kewajiban kita, yaitu saling mengingatkan. Hari ini kadang-kadang anak kita nih, ya, kalau mau sekolah ibaratnya hari-hari biasa, misalkan pada saat sekolah, kita cuma bangunnya apa? Kita bangun anak kita yang kita ingatkan apa? Sekolah. Secara umum. Jarang kita bangunkan anak kita ini yang pertama sekali itu bangun sholat subuh. Ini sudah penggeseran iman. Penggeseran iman. Bahkan jangankan anak-anak, awak pun juga kadang-kadang suka ketinggalan. Allahu Akbar. Nah jadi watawasau bil haq. Jadi kita ini kalau ada orang lupa, maka kita punya kewajiban untuk menyampaikannya. Kita tengok ciri-ciri orang itu, apakah dia itu seorang muslim. Kalau dia seorang muslim, kita tengok, kita misalkan sholat maghrib. Pada saat kita sholat maghrib, kita tengok tetangga kita itu masih ada di pekarangan. Ya, lalu setelah sholat masih ada di situ. Maka wajib bagi kita untuk mengingatkan. Kalau tidak kita ingatkan, maka nanti di kubur kita akan ditanya. 40 rumah kita tuh kanan, kiri, depan, belakang. 40 rumah, tetangga-tetangga kita tuh diameter 40 rumah itu, orang itu akan menuntut kita. Menuntut. Demi Allah, menuntut. Maka hadirin sekalian, jangan kita ini punya keraguan bahwa yang kita sampaikan itu sebenarnya kewajiban kita dan hak mereka. Mereka punya hak untuk diingatkan. Dan pengalaman kita apabila kita sampaikan yang pertama itu, kita sebut dulu, kita kenalkan dulu Allah kepada mereka. Maka pengalaman-pengalaman yang sudah kita buat ini, itu mereka tuh terdiam kalau kita sebut Allah. Kenapa? Karena kita sudah buat amalan. Kita sudah buat amalan di masjid, misalkan kita sholat, lalu kita keluar, kita sampaikan, kita kenalkan Allah kepada mereka. Biasanya mereka tuh diam. Cuma permasalahannya dai-dai Allah ini yang masih malu-malu untuk menyampaikan. Kita yang masih malu. Lalu hadirin berhati mulia, ketika kita ini menyampaikan, saling mengingatkan, ya, maka ada sikok lagi. Kita akan masuk dalam golongan yang rugi apabila kita ini tidak bersabar. Watawasau bis sabr. Sabar. Bersabar. Allahu Akbar. Jadi pada saat kita dikubur kaget, ya dah. Pada saat kita dikubur,
Maka Al-Quran itu akan di depan kita. Ada puasa di sebelah kanan gitu. Ada puasa, ada sholat, ada Al-Quran, ada zikir. Ya kan? Nah, si sabar ini dia nunggu di ujung sana. Si sabar dia nunggu agak menjauh dari kita. Jadi pada saat malaikat datang mau bertanya, Al-Quran dulu maju. Apa halnya? Mau nanya apa? Sehingga malaikat itu mau tanya itu dari jauh. Dia mau datang dari sebelah kanan misalkan, ada puasa kita yang ini mau apa? Nah bertanya dari situ ya, dosa dari sini, dosa dari sana ya. Nah datang misalkan dari sebelah kiri kita ada amalan kita yang lain. Begitu juga dari atas, begitu juga dari belakang. Sementara si sabar itu dia menunggu agak jauh. Apa kata si sabar? Kalau kamu tidak bisa menghalangi malaikat itu, baru kaki aku yang turun. Makanya hadir yang berhati mulia, ganjaran kita bersabar itu, ganjaran sabar itu adalah ganjaran itu surga. Ganjarannya surga. Jadi memang ya Allah, memang kita repot. Nah ini, nak sabar nih repot. Duduk sebentar, ya nganggu. Sabar. Ini bicaranya dak ada hebat, bukan orang hebat yang bicara nih dak. Duduk kita sebentar sini mendengarkan tausiah sebentar nih, sabar. Kayak kalau kita mau action yang sungguh-sungguhnya baru kayak kita keluar dari sini, kita ajak orang-orang sana itu semua. Itu baru dak dong ngantuk gitu. Ya dak. Allahumma. Jadi hadirin yang berhati mulia, manusia itu semuanya berada dalam kerugian. Kecuali orang-orang yang beriman. Dan orang beriman itu masih masuk dalam kategori rugi apabila dia tidak beramal soleh. Dan di antara orang yang beramal soleh, mereka juga akan rugi apabila tidak belum saling mengingatkan. Di antara kita ini yang saling mengingatkan, kita juga masih rugi kalau kita tidak bersabar. Ini santri nih. Jadi santri juga harus sabar. Ada? Bicara tentang santri semua lah ya, dak. Nah, kalau kita santri ini, pertanyaannya siapa yang bangun subuh? Subuh dibangunin atau bangun dewek? Bangun dewek. Hah? Bangun dewek. Dibangunin ada bangun dewek? Dibangunin. Ada. Yang bangun dewek siapa? Yang bangun dewek, angkat. Tinggi-tinggi. Enggak boleh dusta. Bangun dewek. Jam berapa bangun? Jam 5. Ini. Jam 5. Yang dibangunin siapa? Nah, diangkat tangan. Nah, pertanyaannya dibangunin jam berapa? Jam 4. Hah? Hah? Aja dulu baru. Wah, iya. Jadi gini. Jadi santri, semuanya sebenarnya kita santri. Ada santri muda, ini ada santri tua. Ya dah. Semuanya ini kita pukul rata, semuanya ini masih anak TK galau. Tahu TK? TK itu baru belajar. Ini jenggotnya panjang. Pada baru belajar. Ya dah. Baru belajar.
Ya. Nah, jadi salah satu kita itu saling mengingatkan dan sabar. Inilah menghadapi santri ini harus sabar juga. Ya dak? Baik. Sekarang siapa bisa ini? Adab-adab sudah tahu? Sudah pernah diajarin adab? Belum? Adab tinja? Belum diajarin? Oh, ya sudah. Sekarang kita belajar adab istinja. Ya? Adab istinja. Istinja itu kita itu buang hajat. Ya, buang hajat itu misalkan kita itu apakah kita itu namanya pipis atau BAB buang air besar. Tapi kalau kata guru kita itu kasih tando. Kalau pipis itu pakai tando 1. Jangan bilang kencing. Mau kencing jangan, tapi mau 1. Kalau kita mau BAB itu kodenya 2. Mau apa? Mau 2. Ya. Kalau 3 gabung. Nah ya, gitu ya. Jadi itu bahasa ininya. Nah, jadi sebelum kita masuk kamar mandi atau masuk WC, ya dak. Ini kalau bisa baju yang biasa kita pakai sholat itu kita buka. Kalau bisa kalau ada kaos dalamnya, kalau tidak ada kaos dalamnya hati-hati. Ya. Nah, terus kira-kira 3 langkah mau masuk WC, apa doanya? Hah? Depannya apa? Allahumma inni. Allahumma inni a'udzubika min al-khubuthi wal khaba'ith. Nah, dah. Masuk WC itu pakai penutup kepala. Ayo. Pakai tutup kepala. Yo. Dimeringi. Yo, boleh. Dimeringi. Yo. Kenapa dimiringin? Mungkin nampaknya sepele. Jadi maksudnya itu jangan sampai pakaian yang kita pakai buat sholat itu kita pakai juga ke dalam kamar mandi. Makanya kenapa adabnya itu misalkan dia sedikit dimiringi. Karena kalau kita biasa pakai sholat biasanya lurus. Jadi dimiringin sedikit kan untuk membedakan bahwa kita ini mau masuk WC bukan sholat. Ya. Jadi dibedakan itu. Lalu masuk kamar mandi, langkahkan kaki kiri. Nah, pada saat kita masuk itu, tunggu dulu. Yo, dicek dulu. Nah, dicek itu kerannya. Ada airnya? Ya, kaget pada saat kita masuk kalau ada airnya repot. Ya kan? Terus yang kedua tergenang enggak itu? Tergenang enggak? Kita tengok kondisi kamar mandi, apalagi kalau kita tuh di WC umum misalkan. Ya. Nah, terus sebentar. Buat buat orang tua kami, kakak-kakak kami, adik-adik kami yang sudah dewasa, adab kita kalau misalkan kita suatu saat kita dalam perjalanan, lalu kita itu lebih baiknya tuh antara kalau kita mau buang kalau kita mau 1 atau kita mau 2, kalau bisa itu bukan masjid itu sebagai tempat kita itu buang 1 atau 2, bukan, tapi kalau bisa pilih di masjid. Jangan di pom bensin. Jangan. Karena di pom bensin itu sedikit orang yang menjaga adab ketika orang tersebut dia 1 atau 2. Nah, kalau kita di masjid ini enak, cuma kata guru kita, pada saat kita misalkan 1 atau 2 di masjid, ya nak, maka seminimalnya itu kita tidak hanya 1 atau 2, tapi kita langsung berwudu, maka sholatlah kita 2 rakaat untuk menghormati masjid. Gitu. Jadi pada saat kita dalam perjalanan, dalam safar, cari masjid kalau mau 1 atau 2. Nah, buanglah di situ. Ya, di WC-nya itu. Lalu berwudu, sebelum kita meninggalkan masjid itu minimal kita sholat 2 rakaat. Jadi jangan kita cuma numpang 1 atau 2 baik, jangan. Adabnya itu kita sholatlah. Sholat 2 rakaat, sholat mutlak atau sholat tahiyatul masjid atau sholat hajat, terserah, sholat sunat. Nah, baru kita melanjutkan perjalanan.
Kalau sholat kayak mana? Wah, kayaknya tidak mungkin. Tidak kalau melito. Hah? Kalau melito. Ado. Sudah disiapin. Emang motor mau kemana? Ke Jakarta. Baik. Sampai di mana tadi? Nah, waktu kita mau masuk WC, ya dah, langkahkan kaki kiri. Lalu sebelumnya itu pakai ada sendal khusus untuk kamar mandi. Sendal khusus untuk kamar mandi. Khusus kamar mandi, tidak boleh keluar dari kamar mandi. Dan juga ini saran saya apabila nampak di situ kemegahan masjid, kan masjid ini banyak yang megah-megah sekarang nih. Dan di situ tidak ada sendalnya, maka kita ambil sendal kita tuh. Kita ambil sendal kita, cuma kita bawa. Untuk bawa sendal pun ada diajarkan adabnya, yaitu telapak ketemu telapak. Jangan kita angkat macam ini, dia macam ini, dua itu jangan. Tapi telapak ketemu telapak. Jadi dia dilipat antara telapak sendalnya tuh. Itu ditenteng, ya dah, baru dimasukkan ke dalam WC. Gitu. Kenapa? Karena kita lebih kepada menghidupkan sunnah. Sunnah di dalam WC itu kita pakai alas kaki, pakai sendal. Di sisi kesehatannya itu, di dalam WC itu banyak bakteri, yang salah satu bakterinya itu membuat kita lupa. Asbab daripada bakteri itu sering membuat kita lupa. Ya. Kita tangguhkan dulu. Mau dilanjut lagi tak? Apa kita lanjut makan? Makan. Ya, insyaallah mungkin yang sedikit itu kalau ada benarnya itu sesungguhnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada hilafnya itu dari diri saya, pada Allah saya istighfar, saya mohon ampun. Pada hadirin yang di majelis ini saya mohon maaf. Sebelum ditutup, tambah semangat lagi, terutama untuk saling mengingatkan. Jangan ada keraguan kita itu untuk selalu mengingatkan diri kita, keluarga kita, tetangga kita, dan umat seluruh alam. Jangan khawatir apabila kita ini mengingatkan, ya, di jalan Allah kita ingatkan, maka sesungguhnya 70.000 malaikat itu sedang menaungi kita. 70.000 malaikat. Jadi perkara untuk mengingatkan orang kepada Allah ini, jangan ada keraguan kita. Jangan ai dak enak, ai segan, ai ini, ai itu, jangan. Kenapa? Karena Allah SWT telah kirim 70.000 malaikat untuk menaungi kita pada saat kita menyampaikan, mengajak orang taat kepada Allah. InsyaAllah niat amal dan sampaikan. Kita tutup dengan kifarah majelis. Subhanallah wa bihamdi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.